WeWork. Dari unicorn 47 miliar US dollar ke kehancuran. Pelajaran pahit untuk startup. Pernahkah Anda membayangkan sebuah perusahaan yang dulunya dipuja sebagai masa depan ruang kerja, kini berjuang untuk bertahan hidup? WeWork, dengan valuasi puncak 47 miliar US dollar, adalah contoh nyata bagaimana hype bisa menutupi fundamental bisnis yang rapuh. Mari kita bedah kejatuhan WeWork dan pelajaran yang bisa kita petik. WeWork menyewa ruang kantor jangka panjang dan menyewakannya kembali dalam jangka pendek dengan harga lebih tinggi. Model ini sangat rentan terhadap fluktuasi pasar properti dan resesi ekonomi. Ketika ekonomi melambat, banyak perusahaan mengurangi ruang kantor mereka, meninggalkan WeWork dengan ruang kosong dan tagihan sewa yang besar. Selain itu, WeWork menawarkan diskon besar-besaran dan fasilitas mewah untuk menarik pelanggan. Strategi ini memang berhasil menarik banyak anggota, tetapi juga menggerogoti margin keuntungan mereka. Mereka membakar uang tunai dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, tanpa jalur yang jelas menuju profitabilitas. Adam Neumann, pendiri WeWork, dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang karismatik namun kontroversial. Ia membuat keputusan yang meragukan, seperti membeli properti secara pribadi dan menyewakannya kembali ke WeWork. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan dan merusak kepercayaan investor. Neumann juga memiliki visi yang terlalu ambisius dan tidak realistis. Ia ingin mengubah WeWork menjadi lebih dari sekadar perusahaan ruang kerja, menjadi komunitas global dengan berbagai layanan. Visi ini terlalu luas dan sulit diwujudkan, terutama dengan sumber daya yang terbatas. Upaya WeWork untuk go public pada tahun 2019 mengungkap banyak masalah internal perusahaan. Prospektus IPO mereka penuh dengan klaim yang berlebihan dan metrik yang menyesatkan. Investor mulai mempertanyakan model bisnis mereka dan kemampuan mereka untuk menghasilkan keuntungan. Akibatnya, IPO WeWork dibatalkan dan valuasi perusahaan anjlok drastis. SoftBank, investor utama WeWork, terpaksa turun tangan untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Namun, kerusakan sudah terjadi dan reputasi WeWork tercoreng. Kejatuhan WeWork adalah peringatan bagi startup dan investor. Penting untuk fokus pada fundamental bisnis yang kuat, seperti profitabilitas, arus kas, dan manajemen risiko. Jangan terlalu terpaku pada hype dan valuasi yang tinggi. Investor juga harus melakukan due diligence yang cermat sebelum berinvestasi dalam startup. Jangan hanya percaya pada presentasi yang menarik dan janji-janji manis. Periksa laporan keuangan, model bisnis, dan rekam jejak manajemen. Kisah WeWork adalah contoh klasik dari startup bubble yang meledak. Ini adalah pengingat bahwa kesuksesan jangka panjang membutuhkan lebih dari sekadar ide yang bagus dan pendanaan yang besar. Dibutuhkan manajemen yang bijaksana, model bisnis yang berkelanjutan, dan fokus pada profitabilitas. Apakah Anda seorang pengamat ekonomi, peminat startup, atau karyawan WeWork? Mari kita belajar dari kesalahan WeWork. Bagikan video ini kepada teman dan kolega Anda. Tinggalkan komentar dengan pendapat Anda tentang kejatuhan WeWork. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini untuk mendapatkan lebih banyak analisis bisnis dan edukasi investasi.